lupa ya like dan subscribe. Satu nama pun yang dari rumah itu yang panggil Onyo aja mereka untuk kumpul panggil Onyo. Nyo, misalnya, Tan, sini kumpul barang kita. Onyo kayak, udah lewat rumah nih, nggak dipanggil-panggil. Onyo nungguin itu ya, nungguin kayak. Jadi Onyo setiap hari lewat depan rumah itu sengaja supaya dipanggil sebenarnya. Bukan sengaja untuk supaya dipanggil. Maksudnya selagi kumpul kayak gitu, nggak apa-apa kalau nggak dipanggil nggak apa-apa. Yang penting panggil nama aja. Tan, jualan kue, sapa gitu ya. Maksud Ai pengen disapa gitu. Ai nggak disapa pas saat mereka kumpul kayak gitu. Cuman Ai diliatin doang sama teman-teman mereka. Tapi rasa malu Ai nggak ada. Dan dia tetap berjualan. Dan Ai tetap jalan berjualan. Teman-temannya dia, ya perempuan laki-laki liatin Ai. Tapi Ai, Jadi ini yang baru lagi ya. Ini anak kita ini kan memang dia cukup jumping kalau ngomong ya. Jadi Onyo maksudnya Ethan ini udah bukan ke papa mama nih. Tapi ada satu pada saat Catherine Ya. lagi kumpul di depan rumah siapa? Catherine sama Kevin. Kumpul di depan rumah siapa? Kumpul di depan rumah bapak mama. Bapak mama. Oke, dimana saat itu Bertrand sudah sama opa oma. Jadi pada saat Onyo lewat di depan rumah itu ya sambil berjualan, ini sang adik kepingin dirinya dipanggil sebenarnya sama kakak sama adiknya. Disapa minimal. Gitu. Ya. Jadi itu yang saya bilang, kan kita punya anak pasti punya karakternya masing-masing. Terlihat dia diam, cool, tapi mungkin dia pemikir atau dia pendendam atau dia lebih wise, kan beda-beda. Tapi kayaknya yang saya tanggap dari omongannya Onyo, dia tidak disamakan dengan kakak dan adiknya, gitu ya. Nah pada saat itu Onyo sudah pernah mengungkapkan perasaan Onyo Ke sini. ke papa mama. Enggak, belum. Jadi Onyo pendam aja. Onyo, Pak, pernah ada satu ceritanya. Ini baru Onyo ceritain. Iya. Enggak, ini jawab dulu. Jadi Onyo pernah cerita nggak ini ke papa mama? Belum. Oke. Belum pernah cerita sama sekali ke bapak mama. Bapak juga belum pernah cerita, mama juga belum pernah cerita. Ada satu kejadian bapak, supaya bapak mama tahu ya. Onyo jualan kue. Onyo berpapasan sama Catherine. Catherine sama sekali tidak panggil Onyo. Padahal jalannya kayak gini. Dia dari sana, Onyo dari sini. Jalannya kayak gini. Enggak kan jalan kan nggak ada gini, ada kanan ada kiri. Iya. Enggak gini, tapi gini jalannya. Berpapasan kayak gini, muka kayak gini. Onyo cuma jalan gini nih, jalan kue sambil teriak di depan mukanya dia. Nggak dipanggil sama sekali. Udah berpapasan teh. Dilihat pun enggak. Jalan terus kue sampai Onyo lewatin jalan yang enggak kelihatan sama orang, sama sekali enggak dipanggil. Di hati Onyo cuma gini, Onyo ini siapa? Dia tanya, Onyo ini siapa? Onyo orang biasa atau adiknya dia? Gitu. Onyo enggak masalah, enggak masalah dendam, enggak masalah apa. Cuman yang Onyo tanya adalah kenapa Onyo nggak disapa? Onyo nggak dibilang Tan jualan kue. Gak dibilang sama sekali kayak gitu ya. Gak dibilang sama sekali. Dia pun kumpul sama teman perempuannya, nggak dibilang sama sekali. Oke. Nah, Itu pun juga Kevin. dari papa mama mungkin bisa menjawab untuk tentang Kevin Catherine ini ada apa sebenarnya? Tentang Perbedaan ini. Mungkin Onyo yang pertama dia tanya adalah, yang tadi itu adalah dia kenapa yang satu, misalnya kita punya 3 anak, kalau emang mohon maaf, kalau memang kita tidak mampu, kalau mau bersifat adil istilahnya, kalau memang tidak ada untuk buat semua, karena kemarin itu dia pernah cerita kayak misalnya lagi Natalan yang lain dia beliin, dianya enggak gitu. Tapi kalau misalnya emang mau adil, ketika ya memang dananya tidak mencukupi untuk buat beli buat semuanya, ya udah mendingan gak usah gitu, daripada nanti ada pemikiran ya. Menurut aku kadang wajar kalau anak berpikir kenapa aku dibedakan. Anak untuk membenci satu dan lainnya, tidak pernah itu. Terkait dengan pribadi Kevin Catherine berbeda, itu mungkin karena faktor kedekatan fisik ya, mereka dengan kami, Onyo dengan Opa. Soal perilaku Catherine itu kadang saya juga kurang paham ya. Sampai saat ini pun saya tidak bisa membaca sifat Catherine, tidak bisa. Sekalipun di rumah saya menekan dia, mendidik dia untuk berperilaku baik lah. Memang saya permisi Pak Ruben, saya ini kalau mendidik anak ini keras Pak Ruben, keras. Sama seperti opanya Onyo. Justru yang rutin kena tangan saya itu juga Onyo. Sampai terakhir Onyo mau datang ke sini itu kakinya luka itu saya hantam. Tetapi ada dasarnya. Soal bagaimana Catherine tidak menyapa Onyo di saat Onyo menjual, pada intinya kami tidak pernah mendidik anak seperti itu. Itu karakter pribadinya Catherine. Tetapi di satu sisi saya juga tidak menyalahkan Catherine. Ya. Kenapa saya tidak salahkan Catherine? Karena mungkin
anak ini begini sudah karakternya, tetapi kami tidak mendidik mereka untuk seperti itu. Terus yang kedua, terkait dengan pertanyaan Onyo, kenapa Bapak Mama dulu jarang ke Pingkongnya, yang kembali ke tadi itu. Begini Nyo kan tahu persis, sangat tahu. Di saat kita tinggal bareng sama Opa Oma, Onyo tidur dengan kami aja, Oma ke kamar ambil. Bahkan diminta untuk tidur bareng dengan kami, Oma nggak siap. Kenapa? Kedekatan batin Oma dengan Onyo itu sudah kuat sekali. Tetapi kami amin itu jangan sampai Oma sakit. Ketika kami sudah di rumah pribadi Pak, kami sering minta supaya Onyo ke rumah. Tetapi nggak diizinin sama Oma, khusus Oma. Oma nggak sanggup jauh dari Onyo. Nggak bisa dia. Begitu. Itu makanya kami, ya seperti yang Onyo sampaikan hari ini, kalian di mana, tetapi jawaban kami itu salah satunya. Maaf boleh saya potong ya. Ya. Oma tidak sanggup jauh dari Onyo ya. Ya. Tapi kenapa ketika saya meminta Beltran ya untuk ke Jakarta, bahkan ketika itu saya sudah tidak lagi ada telepon, tapi Onyo sendiri yang hubungin, kalau Onyo sendiri yang sudah bilang ke Opa sama Oma ya. Ya. Dan kenapa diizinkan? Ya itu juga. Kenapa diizinkan? Kan secara biologis kan papa dan mamanya kan kandungnya. Saya kan orang luar nih yang mungkin Opa Oma tidak kenal. Nah, kalau saya boleh tahu, ada apa? Maksudnya kami izinkan Onyo ke Jakarta? Iya. Jadi nggak Opa Oma Opa Oma yang mengizinkan, kenal aku. kan ketika tidur sama bapak, sama mama kan, Opa Oma tarik nih. Oh, abangnya nggak mau mereka? Oh, oke. Awalnya nggak mau. Sangat nggak mau. Yang mereka inginkan waktu itu, Onyo pulang balik Jakarta, NTT, Jakarta, NTT. Ketika saya sudah pulang dari Jakarta, itu pun bujuknya setengah mati saya bujuk Oma. Setengah mati bujuk Oma. Saksinya itu Opa. Bagaimana saya menjelaskan ke Oma demi masa depan anak cucu mereka. Itu butuh waktu juga Pak. Tidak serta-merta ketika kita punya kesepakatan di sini untuk bagaimana berpikir soal masa depan anak saya, tidak serta-merta saya amini dan tak selesai. Ada prosesnya. Semua keluarga tahu itu. Semua keluarga tahu. Ayah kembali lagi di pada saat Bapak Manggaran. Ya. Yang pada saat kita proses bangun rumahnya Bapak, Ya ya. yang ada itu kan cuman Onyo, yang bantuin Bapak itu kan cuman Onyo. Yang Iya. Bapak panggil ini Nyo, cuman Onyonya yang Bantuin apa tuh? bantuin kayak nganterin makan buat Bapak, kayak bantuin ngangkat ini buat bangun rumahnya Bapak gitu. Kayu yang orang mau perlu lah, karena nggak di situ kan nggak ada Catherine, nggak ada Kevin, nggak ada Mama. Yang Onyo pertanyakan, Mama, Catherine, Kevin itu di mana? Benar nggak Pak? Iya, ya. Karena waktu bangun rumah Waktu dulu bangun saya rumah. sendiri saja. Mamanya di rumah orang tua. Onyo udah panggil Catherine, Onyo udah panggil Kevin. Onyo tanya, pernah tanya ke nama Bapak, pernah tanya, Bapak, kalau kayak gini, kalau Etan boleh tanya nih, Catherine, Kevin di mana? Bapak cuma jawab biarin aja lah, udah. Habis itu Onyo diam, bantuin lagi. Terus pada saat bangun rumah, yang duluan masuk rumah itu mereka bertiga, mereka berdua, Catherine, Kevin. Padahal yang menang. Padahal yang bantu Bapak, Enggak lah Nyo, enggak. Enggak. Momen pertama kita masuk rumah itu kita dua. kita dua, tapi kan yang Waktu masuk sambut baru itu Nyo, itu kan masih dalam proses bangun rumah waktu itu Nyo. Ya, maksudnya itu bang, maksudnya dia Masih pada proses. saat rumah udah jadi. Maksudnya Onyo pada saat Oh, saat rumah pada jadi. udah jadi, mereka Oh. baru kelihatan. Oh iya nggak? benar. Mereka baru kelihatan, oh ya. Iya ya. Di situ Ibu pikir, hah, ini maksudnya kayak gimana? Tapi Aing nggak mau ngomong Ya tapi pendam sampai besar. sampai besar. Dan menurut Ai itu membuat menjadi you gampang marah, ya gampang ketika bapak ibu. Kalau saya lagi mencoba menceritakan tentang yang indah-indah tentang kalian, menanyakan yang indah-indah, dia selalu melakukan penolakan dari sisi badannya. Tapi itulah yang saya rasa mungkin banyak semua teman-teman di luar sana yang memiliki anak asuh itu tidaklah mudah sebenarnya, tidaklah mudah. Karena tugas kami, khususnya kalau saya sama sekali tidak mau memutus mata rantai ikatan batin dari bapak dan ibu.